Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saat yang indah, di mana kesempatan indah ini kita akan memuji Dia, karena Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah, karena Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang memberikan satu kekuatan, kemenangan bagi kita. Haleluya. Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Datang kepadanya, sujud di hadapan namanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya. Bagi Dia selama-lamanya, bagi Dia selama-lamanya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami siap akan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di saat yang indah ini kami boleh ada, dan kami akan bersorak-sorai, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita akan sambung lagi dengan nyanyian, kita akan bersorak-sorai, kita rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Kebangkitan Tuhan kita, rayakan Yesus rayakan, haleluya. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, dan
kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita akan terus memuji Tuhan. Kita nyatakan Yesus anak Allah. Kosong membuktikan Dia hidup. Yesus anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia anak Allah. Yesus nama anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini yang diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dan dari emas. Dan di tengah-tengah
Kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasiakan 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki Dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki Dian itu ialah 7 jemaat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan, kesegaran bagi kita. Hanya ada satu nama yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu nama Yesus. Nama yang menyegarkan. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu
kami yang ada di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menyegarkan hati kami. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, biarlah firman itu tertanam di hati kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh disegarkan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Karena itu terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Melihat Tanda-tanda Zaman. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di periode akhir zaman. Ada banyak tanda-tanda yang muncul di atas bumi yang bisa kita lihat melalui pembukaan meterai seperti yang disebutkan, diperkatakan dalam kitab Wahyu. Di sini yang saya akan soroti adalah tentang pembukaan meterai keempat yang disimbolkan dengan seekor kuda hijau kuning atau pucat, yaitu tentang kelanjutan adanya peperangan. Kita masih ingat kuda merah, juga kelaparan, kita masih ingat kuda hitam, dan bala sampar. Nah, mengenai bala sampar ini kita tahu semua bahwa bala sampar ini bicara tentang wabah, bahkan sekarang sudah bersifat pandemi, yaitu COVID-19 atau coronavirus 19. Saya tidak bicara tentang data-data yang terkena virus corona, karena kita bisa mendapatkannya secara up to date di media sosial. Saya akan bicara tentang dampak yang timbul. Karena tiba-tiba saja muncul himbauan untuk tidak beribadah di gedung gereja, himbauan yang disampaikan dari pihak pemerintah juga organisasi gereja. Muncul himbauan dan larangan untuk tidak berkerumun baik di jalan atau di acara-acara seminar atau acara pernikahan. Kita dianjurkan untuk tinggal di rumah saja. Nah, tentunya semua itu mendatangkan akibat. Kita seperti terguncang, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi perekonomian. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik melalui munculnya virus Corona 19 ini. Pelajaran yang bisa kita petik yang pertama-tama adalah bahwa efek dari virus Corona menjadi ajang atau peneguhan atau konfirmasi tentang kemunculan antikristus. Sehingga masyarakat nantinya sudah terbiasa dengan alat-alat digital ini. Dan ini merupakan edukasi masyarakat supaya terbiasa sistem antikristus.
Kita tahu bersama bahwa penggunaan alat-alat digital itu sudah banyak digunakan oleh penduduk dari berbagai belahan dunia. Kita tahu semua, masing-masing negara sudah menggunakannya. Tetapi itu belum dikonfirmasi dan belum digunakan secara serempak. Tetapi sekarang, sejak munculnya COVID-19 ini, maka semua alat-alat digital itu digunakan secara serempak di seluruh dunia. Kita bisa lihat contoh. Karena kita dihimbau untuk diam di rumah saja, di mana tentunya di sisi lain ada kegiatan yang tidak bisa ditunda, misalnya kegiatan pembelajaran. Anak-anak sekolah yang diharuskan tetap belajar dari rumah, para mahasiswa, mahasiswi yang tetap diharuskan belajar dari rumah, juga para karyawan yang tetap diminta untuk siap siaga dari rumah, bahkan penyiar televisi pun juga ada yang sudah menyiarkan berita-beritanya dari rumah. Nah, semua itu dilakukan serempak, tidak hanya di kota Indonesia, tetapi juga di belahan kota-kota di dunia ini. Ini adalah akibat dari munculnya virus Corona 19. Dan kita tahu bahwa antikristus akan menggunakan semua alat-alat digital ini. Dia mau ketika dia muncul, ketika dia mulai memerintah, semua alat-alat digital ini sudah siap untuk digunakan. Dan tentunya kita tahu bahwa alat ini sebelumnya sudah muncul dan sudah ada, sudah tercipta. Tetapi melalui virus Corona 19 ini, kita semua tahu, tiba-tiba alat digital ini digunakan secara besar-besaran dan terjadi secara serempak. Jadi saya mau katakan inilah peneguhan tentang akan datangnya antikristus. Antikristus akan datang, sebab itu anak-anak Tuhan berjagalah dan waspadalah. Pelajaran yang bisa kita petik yang kedua adalah peneguhan tentang pemberitaan firman Tuhan sebanyak 2 kali ganda. Kalau kita baca dalam Keluaran 16, di dalam ayat 11 sampai 24, di sana bicara tentang manna. Selama 6 hari, atau bisa dikatakan selama 6.000 tahun, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengumpulkan manna, yang adalah gambaran firman Allah. Yesus adalah firman Allah yang hidup, manna yang turun dari sorga, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Nah, pada hari ke-6 ini, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat banyaknya, sebab pada hari ke-7,
Tidak ada mana lagi yang turun. Kalau kita melihat peta zaman, ada 6.000 tahun, ya, masing-masing 1.000 tahun. Dan kita sekarang sedang hidup dalam hari ke-6 yang dinubuatkan itu. Dan saat ini pandemi COVID-19 sudah menjangkau seluruh dunia. Akibatnya kita semua harus berdiam diri di rumah. Kita beribadah di rumah. Tapi coba lihat efeknya. Ada begitu banyak firman Tuhan diberikan serempak di hari-hari ibadah kita. Semua itu bisa kita lihat, bisa kita dengar dari berbagai aliran gereja dan juga berbagai hamba Tuhan yang siap memberikan firman Tuhan. Inilah saat peneguhan, pengumpulan mana atau firman Tuhan sebanyak 2 kali ganda. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan begitu limpahnya. Tinggal kita klik jari saja untuk pindah dari pembicara yang satu ke pembicara yang lain dengan bermacam-macam topik yang ada yang kita bisa dengar dan kita bisa lihat. Dengan demikian dapat saya beritahukan bahwa efek dari pemberitaan firman 2 kali ganda ini, maka akan terjadi pertobatan besar-besaran yang akan terjadi di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 2 ayat 1, di mana di sana dikatakan, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dari firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kita tahu bahwa sekarang Tuhan sudah meneguhkan pemberitaan firman Tuhan 2 kali ganda. Sebab itu gunakanlah kesempatan ini, terimalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sebab begitu pemerintahan antikristus dimulai, maka tidak ada kesempatan lagi. Dan kesempatan itu hanya muncul waktu Musa dan Elia bersaksi tentang Yesus. Pelajaran yang kita bisa petik yang ketiga adalah kita belajar taat. Yang pertama-tama tentunya kita belajar taat kepada Tuhan. Kemudian kita belajar taat dengan mentaati himbauan pemerintah untuk menghindari pertemuan dalam skala besar, baik dalam beribadah, seminar atau pernikahan, atau yang sejenisnya. Berikutnya kita belajar taat kepada pemimpin organisasi dan juga kepada gembala gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita harus belajar taat? Kita belajar taat karena ingin berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal menekan penyebaran virus corona. Semakin sering
pertemuan dilakukan dan semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin besar pula resiko penyebaran virusnya. Jadi dengan tetap diam di rumah, maka itu berarti kita sedang menyelamatkan nyawa banyak orang. Apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai ketaatan? Kita bisa lihat dalam terjemahan baru Roma 13 ayat 1. Ya, di sana dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang keduanya, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya akan bacakan dari Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, Roma 13 ayat 1. Sebab itu setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Saya ulangi, setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Di samping itu, firman Tuhan juga mengajarkan agar kita mendoakan kota yang kita diami. Sebagaimana Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi demikianlah firman Tuhan mengajarkan kita mengenai ketaatan dengan tentunya berdasarkan ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Kita harus taat kepada pemerintah. Di samping kita taat, kita juga berkewajiban untuk mendoakan kota yang kita diami ini. Apalagi sekarang virus corona ini sudah berpandemi, sudah sifatnya pandemi. Kita harus giat mendoakan kota yang kita diami ini. Ada pelajaran dalam ketaatan yang kita lakukan. Dan mengenai pelajaran ini, pelajaran dari ketaatan ini, maka saya menyimpulkan, jangan lagi ada konfrontasi antara ketaatan dan ketakutan. Misalnya orang yang tinggal di rumah adalah disebut orang yang penakut, tidak beriman dan tidak berhikmat. Sedangkan orang yang tidak takut adalah orang yang beriman dan berhikmat. Kemudian orang yang tidak takut untuk beribadah. Padahal sudah dihimbau untuk tidak beribadah. Ada beberapa orang mengatakan, kenapa kita mesti takut beribadah? Apakah kamu tidak beriman? Jadi jangan lagi kita mengkonfrontasikan antara ketaatan dan ketakutan. Karena sejatinya, kalau kita bicara tentang iman dan hikmat, itu seharusnya sejalan, tidak bisa dipisahkan. Dan ini
adalah yang paling baik. Iman dan hikmat itu bak sisi dua mata uang, harus bersama-sama dan selalu berjalan berdampingan. Itu sejatinya. Tapi saya mau tegaskan di sini bahwa bicara tentang iman dan hikmat, maka kita bicara tentang mengutamakan yang satu dan tidak mengabaikan yang lain. Ketika kita mengabaikannya, maka hal itu tidak akan menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, bicara soal iman dan hikmat, ini yang kita perlu perhatikan. Ada 4 tipe orang Kristen. Kita ada yang di posisi yang mana? Tipe pertama adalah beriman tetapi tidak berhikmat. Ya, kita perhatikan yang pertama ini. Tipe pertama ini adalah golongan orang Kristen nekat. Lebih tepat lagi kalau kita katakan orang Kristen yang cari percobaan atau yang mencobai Tuhan. Padahal dalam Matius 4 ayat 7 dikatakan di sana, jangan engkau mencobai Tuhan. Prinsip dari tipe pertama ini, ya, beriman tapi tidak berhikmat. Yang penting percaya. Maka selebihnya Tuhan yang menolong. Padahal kita tahu percaya tanpa disertai pengetahuan yang benar bisa membuat kita ngawur. Nah, orang Kristen tipe pertama ini bagaikan pengendara yang gaspol. Tapi remnya blong. Yang penting pokoknya tekan gas sedalam-dalamnya. Padahal tanpa diimbangi oleh hikmat atau pengetahuan dari firman, ini bisa membahayakan. Yesus saja tidak mau berlaku nekat, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia berkuasa. Kalau dia mau, tidak usah diperintahkan oleh iblis. Dia tahu dan dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Tapi justru Yesus katakan jangan mencobai Tuhanmu. Berarti dalam hal ini Yesus di dalam bertindak, dia memikirkan apakah itu tindakan ngawur atau bukan. Tindakan yang mencobai Tuhan atau bukan. Itu adalah golongan tipe pertama. Apakah kita ada di sini? Kita memiliki iman, merasa memiliki iman, tetapi kita tidak berhikmat. Terobos saja. Karena dibilangnya kita punya iman, tapi hikmatnya tidak nyantel. Sekali lagi saya tegaskan, tipe orang yang pertama ini adalah tipe orang beriman tapi tidak berhikmat. Ya. Tipe yang orang Kristen nekat. Nah, tipe kedua berhikmat tapi tidak beriman. Ini adalah golongan orang percaya yang punya pengetahuan, yang sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi takut untuk melangkah dan mempraktekannya. Orang Kristen tipe kedua ini tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Jehovah Jireh,
Ya, tapi tidak berani melangkah, tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Golongan tipe kedua ini bagaikan pengendara yang remnya diinjak terus, Bapak Ibu Saudara, tanpa berani buka gas. Ya, tentunya tidak akan jalan-jalan. Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah punya pengalaman bersama Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Tipe yang ketiga ini tidak berhikmat dan tidak beriman. Wah, ini adalah golongan orang percaya yang paling parah, ya. Tidak percaya sekaligus juga tidak punya pengharapan yang benar akan Tuhan. Hidupnya dibiarkan mengalir begitu saja, dihantam dan dihanyutkan begitu saja oleh arus dunia. Kita masuk dalam tipe keempat. Beriman sekaligus berhikmat. Nah, tipe yang keempat inilah yang harus kita miliki. Berani melangkah dengan iman sekaligus, perhatikan ini, punya dasar yang kuat mengapa harus melangkah. Ya, melangkah tapi tidak ngawur. Jadi dalam hal ini saya mau tegaskan bukan masalah bicara jangan takutnya. Memang kita tidak harus takut karena Tuhan beserta dengan kita. Di samping beriman, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Nah, hikmat itulah yang memimpin kita sehingga kita tidak ngawur. Jangan semua-muanya didasarkan atas iman. Dan tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan adalah sedang mencobai Tuhan. Nah, ini berbahaya. Kita harus bisa membedakan. Kalau kita mau melihat contoh Salomo, tindakan Salomo saat memberi keputusan untuk menentukan mana ibu yang asli saat mereka berebut anak, menunjukkan bahwa Salomo itu beriman sekaligus berhikmat. Nah, iman Salomo terlihat dari keberaniannya mengambil keputusan untuk memenggal anak yang diperebutkan itu menjadi dua bagian untuk dibagikan kepada dua ibu yang sedang berebutan anak itu. Namun keputusan Salomo tersebut bukanlah tindakan ngawur. Bukan tindakan yang didasarkan atas iman semata. Sebab Salomo itu punya hikmat. Nah, hikmatnya itulah yang memberitahukan kepada dia bahwa ibu yang asli pasti tidak akan tega membiarkan anaknya itu terbunuh. Itulah Salomo, contoh Salomo yang bertindak berdasarkan iman dan hikmat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan hikmat, pengetahuan dengan adanya virus corona ini. Artinya Tuhan sudah bicara. Ya, kita tahu virus corona ini sifatnya sudah pandemi, berarti sifatnya sudah seluruh dunia, dan itu sebabnya kita mau katakan Tuhan sudah bicara. Jadi jangan lagi nanti ngomong sama Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya, kok Tuhan nggak lindungi saya. Dengan adanya pemberitahuan atau himbauan untuk tidak berkumpul, dianjurkan untuk tetap diam di rumah. Kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara melalui bibir mulut dari pemerintah atau pemimpin organisasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat itu direspon oleh iman, kemudian taat.
Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin organisasi, taat kepada gembala. Apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 22? Di sana dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik, ini bicara soal ketaatan, daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau kita lihat lagi dalam Amsal 9 ayat 10, di sana dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang berhikmat, berpengetahuan, dia pasti takut, dia pasti hormat, dia pasti taat kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini tentu ketika kita mengerti hal ini, kita tidak akan bertindak sembrono lagi atau bertindak ngawur atau bertindak apa-apa karena iman. Pelajaran berikut yang bisa kita petik yang keempat adalah bagaimana gereja-gereja bersikap. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja. Salah satunya adalah mengkaji ulang pengadaan ibadah konvensional dengan ibadah online seperti yang kita sudah lakukan. Ya. Ini adalah untuk sementara. Selama pandemi virus corona masih ada. Himbauan dari pemerintah bukan melarang. Ya, bukan melarang. Tapi kita dihimbau untuk tetap berada di rumah dan kalau beribadah secara online. Itu semua dilakukan untuk kepentingan banyak orang. Untuk menghentikan penyebaran virus corona. Dari pihak gereja bisa memberikan pengertian bahwa persekutuan orang Kristen itu tidak dibatasi oleh gedung gereja. Persekutuan orang Kristen terdiri dari orang-orang Kristen yang disebut gereja, yang adalah semua orang di segala tempat yang memanggil nama Yesus sebagai Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Inilah gereja yang invisible, ya, yang juga disebut gereja universal, di mana Kristus sebagai gembala agung kita. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22, di sana dikatakan gereja adalah bait Allah. Sedangkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan gereja adalah bait Roh Kudus. Jadi untuk sementara ini tidak beribadah di gedung gereja bukanlah suatu halangan. Karena tadi dikatakan kita ini adalah bait Allah, kita ini adalah bait Roh Kudus. Secara pribadi ataupun secara komunitas di dalam rumah, kita semua adalah bait Allah.
Kita semua adalah bait Roh Kudus yang bisa memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Jadi walaupun sementara ini kita dihimbau untuk tidak pergi ke gedung gereja untuk beribadah, karena kita sendiri pribadi adalah bait Allah, bait sucinya Allah, bait Roh Kudus, maka kita dapat langsung beribadah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ada contoh dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Di sana kita tidak baca, tapi saya sebutkan saja. Di mana Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk bersatu dengan dia di dalam roh dan mengambil keputusan bersama-sama tentang suatu kasus di jemaat. Kalau kita perhatikan tadi kata bersatu dengan dia di dalam roh, ini berarti di masing-masing tempat, bukan di suatu gedung. Hal ini dengan adanya perbedaan tempat tidak menghalangi Paulus untuk hadir secara rohani atau berkumpul di dalam roh. Ketahuilah bahwa Tuhan dapat berbicara dalam berbagai cara. Dan virus corona ini penyebarannya sudah hampir seluruh dunia. Itu berarti bahkan sudah seluruh dunia. Itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Tuhan ingin mengajar kita melalui pandemi corona ini. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita berdiam diri dulu untuk beberapa waktu lamanya. Diam di rumah dan tidak keluar rumah. Kecuali ada hal yang penting. Di dalam diam, Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan ingin membentuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiam diri? Inilah saatnya kita meriset dari awal tentang gaya hidup kita. Terutama tentang menata kehidupan rohani kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah menguasai diri agar menjadi tenang. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan dapat mengatasi segala sesuatu. Energi ketenangan dapat membuat kita berpikir positif dan akan termanifestasi dalam bentuk reaksi fisik yang kuat. Sebaliknya, ketidaktenangan karena ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan dapat membuat kita berpikir negatif dan yang kemudian akan termanifestasi dalam bentuk reaksi fisik yang lemah. Dan itu sudah diteliti. Berikutnya, yang harus kita lakukan ketika kita berdiam diri. Jadi yang pertama tadi kita kuasai dulu diri kita supaya jadi tenang. Karena dalam ketenangan ya kita dapat mengatasi segala sesuatu. Seseorang yang tidak tenang, dia akan khawatir terus, ya dia akan cemas terus. Seperti tadi yang saya sudah katakan, itu akan termanifestasi dalam bentuk reaksi fisik yang lemah. Kalau kita tidak tenang, itu akan terrefleksi, termanifestasi, ya, melalui bentuk reaksi fisik kita yang lemah.
Berikutnya adalah jangan tawar hati. Kita bisa lihat di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi gantilah tawar hati dengan hati yang gembira, ya. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira akan menebalkan daya tahan tubuh kita, ya, menebalkan imun kita. Tapi semangat yang patah akan menurunkan fungsi imunitas di dalam tubuh kita, ya. Dan hal ini klop kalau kita jadikan satu dengan apa yang disebut dalam 1 Petrus 4 ayat 7, menguasai diri supaya menjadi tenang. Dalam keadaan tenang dan dalam keadaan hati yang gembira, hati yang bersukacita, maka itu semua akan menerbitkan energi yang membuat tubuh kita kuat. Jadi segala sesuatu yang bersifat positif itu akan mendatangkan kebaikan. Sifat positif kita dapatkan dari ketenangan. Ketenangan membuat kita dapat berpikir dengan jernih. Dapat berpikir dan bertindak positif. Semuanya itu akan membantu kita. Membantu fisik kita, getaran-getaran dari perbuatan positif itu akan membuat tubuh kita menjadi kuat. Tapi kalau kita lemah, berpikir segala sesuatu tentang hal yang negatif, cemas terhadap virus corona, bagaimana nanti kalau kita kena? Sebab memang virus corona ini tidak main-main, saudara. Apalagi yang terjangkit itu membawa penyerta, ya sudah ada sakitnya terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Kita cemas, kita takut, jangan-jangan kita kena. Nah, ini akan membuat daya tahan kita melemah. Jadi, tawar hati kita ganti dengan hati yang gembira. Tawar hati kita ganti dengan sukacita, ya, sebagaimana 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan. 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tawar hati melemahkan iman kita. Tapi kalau kita ganti dengan hati yang gembira, kita ganti dengan hati yang sukacita, semuanya itu menerbitkan energi yang positif. Dengan bersikap tenang, akan datang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiam diri. Mendekat dan melekat kepada Tuhan. Yakub 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sebagaimana kita juga bisa baca dalam 91 ayat 14. Ini adalah kunci atau inti dari Mazmur pasal 91.
Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14 Adalah kunci dari berbagai pertolongan dan perlindungan yang diberikan kepada kita yang kita bisa baca dari mulai ayat 1. Begitu banyak pertolongan perlindungan Tuhan kepada kita. Tapi kita jangan hanya cuma memikirkan perlindungan-perlindungan Tuhan yang senantiasa kita bisa minta kepada Tuhan, sementara hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita tidak pernah datang untuk mendekat dan pada akhirnya melekat. Untuk dapat melekat kita harus datang dulu di hadirat Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa tiba-tiba melekat kepada Tuhan sedangkan kita tidak pernah datang kepada Tuhan? Kita tidak pernah datang kepada Tuhan baik dalam beribadah, baik dalam berdoa, baik dalam mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita klaim ayat Mazmur 91 ini menjadi ayat yang kelihatannya sangat-sangat bisa kita harapkan untuk menolong kita. Kita cuma memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat itu. Tetapi kita tidak atau jarang memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 14-nya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang-orang yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena setelah kita datang dan melekat kepada Tuhan, janji Tuhan ini baru bisa kita klaim. Makanya kita tidak, atau bahkan jarang, atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan pertolongan, padahal kita sudah mengklaim ayat-ayat ini sebelum ayat 14. Tapi kalau kita sudah mengerti inti dari pasal itu, maka kita akan melakukannya. Dan kalau kita melakukannya, mendekat dan melekat, Tuhan pasti tolong. Percayalah, ini firman Tuhan yang mengatakan. Selanjutnya adalah apa yang kita harus lakukan ketika kita berdiam diri? Ketika kita beribadah, beribadahlah dengan sukacita. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan sukacita. Kita baca coba Mazmur 100 ayat 2. Dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan segala persiapan kita, dengan segala kerendahan hati kita. Dan tidak hanya beribadah dengan sukacita, tapi kita juga berdoa dengan sukacita. Sebagaimana Filipi 1 ayat 4 katakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Janganlah kita perlakukan ketika kita berdoa seperti kita tidak rela, seperti suatu beban yang berat, seperti beban yang menindis kita. Kenapa kita sampai berpikir demikian?
Sebab Filipi 1 ayat 4 mengatakan, setiap kali kita berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Itulah yang kita harus lakukan selama kita berdiam diri. Yang pertama, boleh saya ulangi supaya kita bisa mengerti, ya, selama kita berdiam diri, kita pertama-tama menguasai diri supaya menjadi tenang, 1 Petrus 4 ayat 7. Kita jangan tawar hati, ya, Amsal 24 ayat 10. Daripada tawar hati, kita ganti dengan hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22. Daripada tawar hati, kita diganti dengan sukacita, 2 Korintus 8 ayat 2. Dan yang terakhir adalah mendekat dan melekat kepada Tuhan, diikuti oleh beribadahlah dengan sukacita dan berdoalah dengan sukacita. Pada akhirnya, apa yang telah kita lakukan semua akan mendapatkan perhatian dari Tuhan dan akan membuat Tuhan Yesus Kristus senang terhadap kita. Kalau kita lakukan ini semua, kita lakukan dengan tulus, kita lakukan tanpa sungut-sungut, pasti akan datang waktunya. Pertolongan itu tepat pada waktunya dan tidak berlambat-lambatan. Sekianlah penyampaian firman Tuhan. Marilah kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita nyanyikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, virus corona yang muncul di dunia benar-benar sudah sangat menggemparkan dan menggoncangkan. Menggoncangkan dari sisi atau segi kesehatan dan menggoncangkan juga dari sisi perekonomian. Banyak orang yang meninggal karena terkena penyebaran virus corona. Karena kegiatan secara fisik dihimbau untuk dihentikan sementara, membuat perekonomian goncang. Ada banyak orang-orang yang kesulitan
dan kekurangan. Bahkan ada yang hanya minum air saja, tidak bisa makan karena tidak ada uang. Tuhan, Engkau melihat dari tempat-Mu yang di sorga. Engkau melihat akibat virus corona ini. Engkau melihat bagaimana orang-orang yang kesulitan. Ada yang pasrah, ada yang bersikap nekat untuk kemudian melakukan kejahatan demi sesuap nasi. Tuhan, kami yakin Kau tidak tidur, Tuhan. Kami yakin Kau tidak menutup mata-Mu untuk semua ini. Engkau melihat, Tuhan. Engkau tahu. Engkau tahu bahwa semua ini akan terjadi. Dan kalau Engkau izinkan, ada maksud yang ada dalam kehendak-Mu untuk dilakukan oleh kami, khususnya orang-orang yang percaya kepada-Mu. Melalui penyampaian firman Tuhan kami mengerti, Tuhan, bahwa virus corona membuat adanya peneguhan atau konfirmasi tentang kedatangan antikristus. Memang antikristus belum datang saat ini karena harus melewati proses-proses. Sedangkan orang yang percaya kepada-Mu saja, Tuhan, belum semua. Sebab ketika orang-orang sudah pernah mendengar tentang Engkau, ya Tuhan Yesus, dan pada akhirnya genaplah orang yang percaya, baru kemudian terjadi penyingkiran di mana orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang disebut sebagai 5 anak darah yang pintar itu, disingkirkan di padang belantara. Maka barulah sesudah itu pemerintahan antikristus dimulai. Tapi kami mengetahui, ya Tuhan, dengan pasti virus corona ini meneguhkan akan munculnya antikristus. Itu dimulai dengan penggunaan alat-alat teknologi secara digital yang sifatnya bisa dilakukan dari manapun juga, kemanapun juga. Tuhan, kami sekarang sedang berdiam diri. Kami memuji Engkau, Tuhan, karena kesempatan untuk berdiam diri ini. Masih ada kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Apalagi dikatakan sekarang, di mana kami hidup pada hari yang ke-6, hari di mana pencurahan mana diberikan 2 kali lipat, yang artinya juga bicara tentang penyebaran firman Tuhan diberikan secara besar-besaran. Terbukti bahwa sekarang kita dapat dengan bebas, dengan klik melalui jari kita, untuk memilih apa yang kita akan dengar, untuk melihat apa yang akan kita lihat dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran ini. Kami akan menggunakan waktu berdiam diri ini dengan sebaik-baiknya, ya Tuhan, untuk lebih dekat, senantiasa dekat, dan pada akhirnya melekat. Tolong setiap umat-Mu, ya Tuhan,
semua umat yang percaya kepadamu yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin iblis berpikir dia sudah menang ketika kita orang percaya tidak bisa beribadah di sebuah gedung gereja. Tapi dia sekarang menyadari bahwa walaupun belum bisa beribadah di gedung gereja, tapi kita bisa bebas beribadah di rumah kita masing-masing secara online, secara digital. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang besar ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami bisa peroleh melalui diam diri ini Tuhan. Karena kami keluarga juga dapat memperbaharui mezbah doa kami kembali. Kami tahu bahwa semua ini Tuhan izinkan pada sewaktu-waktu tertentu. Dan kami yakin bahwa penyebaran virus corona ini akan terhenti. Akan dihentikan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertailah kami semua. Lindungi kami semua anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Berkati juga pemerintah kami ya Tuhan. Yang berjeri lelah, berjeri payah untuk mengatur masyarakat, untuk mengatur bangsanya di setiap negara dan seluruh dunia ini. Kami berdoa buat para dokter dan perawat. Juga kami berdoa untuk kepolisian dan tentara nasional Indonesia. Mereka semua adalah garda terdepan yang menjaga kami semua, merawat kami semua, bahkan menyembuhkan kami semua. Dokter-dokter yang menyediakan waktu mereka tidak berkumpul dengan anak-anak mereka, istri mereka. Para pejabat kepolisian dan juga anggota-anggota kepolisian, anggota TNI, pejabat-pejabat TNI, semuanya Tuhan berjeri lelah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Berkati lindungi mereka Tuhan, sehat-sehatkan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan iman dan hikmat kepada kami semua untuk mengerti tanda-tanda zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih dan rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali membawa kita dalam kemuliaan-Nya. Amin.
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku.